Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar pagi kali ini belajar tentang akidah akhlak. Akidah akhlak. Coba kalian buka halaman 40. Halaman 40 tentang mengenal kalimat ta'awud dan asmaul husna. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang lafal dan makna kalimat ta'awud. Nah, ya. Apa sih ta'awud itu? Nah, ta'awud merupakan kalimat salah satu kalimat yang baik, kalimat thayyibah yang memiliki arti perlindungan kepada Allah, ya. Ta'awud memiliki arti memohon perlindungan kepada Allah. Ini ta'awud. Ya. Ta'awud. Nih. Ta'awud ya. Artinya apa? Di situ memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini merupakan salah satu kalimat thayyibah, ya. Ketika membaca Al-Qur'an, kita kan biasa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ta'awud itu yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu namanya kalimat ta'awud. Adapun yang bismillahirrahmanirrahim itu ialah kalimat bismillah atau basmalah. Disebut lafal basmalah atau bismillah itu. Ta'awud itu ya artinya itu. Nah, adapun artinya di situ ada di halaman 40 itu lafal ta'awud inilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu artinya saya berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni dari setan, ar-rajim yang terkutuk, ya, setan yang terkutuk. Itu. Kalimat ta'awud itu ialah kalimat permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan setan, ya. Godaan setan. Setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Nah, ada loh setan dari golongan manusia, ada yang selalu menggoda manusia untuk berbuat kejahatan. Misal ada seseorang kemudian diajak untuk melakukan kejahatan, berarti orang itu merupakan setan, ya. Setan punya sifat-sifat setan itu. Tuh, setan itu ada yang dari jenis manusia, ada yang selalu mengajak untuk kejelekan, itu setan. Nah, ia akan selalu berusaha menggoda manusia. Setan itu selalu menggoda manusia agar tersesat dari jalan Allah. Nah, waktunya sholat, waktunya ngaji, tidak mau ngaji, ya, akan selalu diajak hal yang tidak baik itu. Setan akan terus melakukan godaan-godaan, ya, dibisiki agar tidak mau ngaji, tidak mau sholat, tidak mau puasa dan sebagainya. Itu setan itu selalu begitu. Tuh. Maka caranya apa? Caranya kita memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ini, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu, ya. Waktunya sholat, kita harus berangkat sholat. Dengan bergegas kita berangkat sholat, ya. Jangan kita tunda-tunda, akhirnya tidak mau sholat, apalagi tidak mau sholat dan tidak mau puasa, ya. Untuk kalian yang masih kecil itu dilatih ya, meskipun hukumnya belum wajib, ya, kita harus dianjurkan untuk berlatih nanti supaya dewasa kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah puasa, gitu, ya. Tuh, setan menginginkan umat manusia tersesat dan menjadi pengikutnya di neraka. Nah, setan itu mempunyai pengikut, ya, pengikutnya nanti tinggal di neraka, ya, itu.
setan. Nanti kalau jauh dari Allah, berarti dia akan diajak setan ke neraka gitu. Nah, tiap kita hendak melakukan perbuatan baik, setan akan menggoda dan membisikkan pada keburukan. Contohnya misal ada anak-anak ya, atau orang itu dia itu ya tadi contohnya sholat, belajar sholat, setan itu membisikkan, dibisiki, ayo ojo sholat, ayo sholat, nah, ayo dolanan naik, nah itu setan akan terus membisiki terus. Nah, maka kita harus melawannya ya, harus melawannya. Waktunya sholat harus sholat, harus waktunya sholat subuh, harus sholat subuh itu. Gak boleh kita malas turu tidur nah, gak boleh ya. Nah, di sini ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya apa? Artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu, dari jalan Allah yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan itu menggoda dari arah belakang, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan kiri. Selalu digoda. Kalau tidak bisa dari arah belakang, dari arah depan. Kalau tidak dari arah kiri, digoda dari arah kanan, ya itu selalu digoda itu. Nah, itu setan, itu sifat-sifat setan tadi. Umat Islam hanya boleh berlindung kepada Allah, hanya berlindung kepada Allah, tidak boleh selain Allah. Contohnya apa di sini? Seperti patung, gunung, atau pohon besar. Misal ada patung besar, kita memohon perlindungan dari patung, tidak boleh, itu haram hukumnya, haram. Nah, itu merupakan bentuk syirik. Syirik ialah merupakan dosa besar yang tidak diampuni Allah. Nah, meminta perlindungan ke gunung, misal ke benda, atau meminta perlindungan kepada siapa lagi? Pohon-pohon besar, misal pohon beringin ya. Nah, itu nggak boleh. Itu perbuatan syirik, perbuatan yang mana termasuk dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Itu kita hanya berlindung kepada Allah. Nah, itu orang yang berbuat syirik akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ini akibatnya orang yang selalu berbuat syirik, nah sampai meninggal ya, maka dia akan otomatis masuk ke neraka jahanam itu. Nah, mungkin kalau ada yang tanyakan bisa ditulis di grup atau di kolom komentar di YouTube ya itu. Jadi intinya tadi ta'awudz itu ialah kalimat thayyibah yang memiliki arti memohon perlindungan kepada Allah, yang artinya a'udzu, saya berlindung, a'udzubillah, billah kepada Allah, minasyaitoni, dari setan, ar-rajim, yang terkutuk ya. Orang yang selalu mengamalkan, selalu melafalkan kalimat ta'awudz, insyaallah pasti akan dilindungi Allah dari segala macam godaan setan ya. Mungkin itu saja dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.